Ternyata, kehamilan gak selalu jadi pengalaman yang membahagiakan. Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan bahwa masih tingginya resiko kematian bagi perempuan hamil. Setiap 2 menit, 1 perempuan di dunia meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan. Kehamilan dan persalinan memang proses yang alami, tapi jika tidak ditangani dengan baik, bisa menjadi berbahaya bagi ibu dan bayinya. Di Indonesia, komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas masih menjadi penyebab utama kematian ibu. Menurut data WHO 2020 mencatat sebanyak 287.000 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan secara global. Dan di Indonesianya sendiri, pada tahun 2023 tercatat 4.482.000 kasus kematian ibu. Penyebab terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, dan komplikasi obstetrik lainnya. Padahal, kematian ini sebenarnya bisa dicegah, salah satunya dengan rutin memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan, serta mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk asupan gizi yang cukup selama kehamilan. Nah, disinilah pentingnya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau disingkat dengan P4. P4K adalah program pemerintah yang difasilitasi oleh bidan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan bagian dari strategi penurunan angka kematian ibu dan telah ada sejak diterapkannya program Safe Motherhood dan kesehatan ibu dan anak. Tujuan dari P4K adalah agar ibu dan keluarga siap menghadapi proses persalinan serta dapat mengenali tanda bahaya secara dini. Dengan begitu, jika terjadi komplikasi, bisa segera ditangani dengan cepat dan tepat. Sasaran utama dari program P4K adalah ibu hamil dan keluarganya. Kenapa keluarga ikut dilibatkan? Karena keberhasilan perencanaan persalinan itu tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga pada dukungan dari suami dan anggota keluarga. Dengan keterlibatan keluarga, keputusan penting seperti pemilihan tempat bersalin, transportasinya apa, dan pendampingan dapat dipersiapkan dengan matang. Lalu, kapan waktu ideal mengikuti P4K? Jawabannya adalah sejak awal kehamilan. Karena semakin dini ibu mengikuti program ini, semakin baik persiapan persalinan yang bisa dilakukan dan semakin cepat resiko komplikasi bisa dicegah. Komplikasi kehamilan bisa terjadi kapan saja, baik di trimester awal, akhir, maupun saat persalinan. Di awal kehamilan, ibu bisa mengalami kehamilan ektopik, keguguran, dan mual muntah berlebih. Pas menjelang akhir kehamilan, ibu perlu waspada terhadap berbagai komplikasi seperti tekanan darah tinggi atau preeklamsia yang biasanya ditandai dengan bengkak di kaki, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Selain itu, ada juga resiko lain seperti diabetes gestasional dan persalinan prematur. Saat persalinan, komplikasi yang dapat terjadi antara lain yaitu perdarahan hebat, infeksi, atau gangguan lainnya. Lalu, bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama yaitu periksakan kehamilan minimal 6 kali, itu 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Yang kedua, jangan lupa konsumsi makanan bergizi dan vitamin sesuai anjuran. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan organ reproduksi. Yang keempat, hindari rokok, alkohol, dan stres. Dan yang terakhir, lakukan olahraga ringan dan aktivitas fisik yang aman dengan mengikuti kelas ibu hamil untuk meningkatkan kesiapan menghadapi persalinan. Lalu, apa sih manfaat mengikuti P4K? P4K membantu ibu hamil merencanakan persalinan secara menyeluruh, memastikan adanya penolong, tempat persalinan, transportasi, hingga calon donor darah. Ini semua penting agar persalinan berlangsung aman dan resiko kematian dapat ditekan.
Kegiatan penerapan P4K bisa dimulai sejak ibu hamil memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, bidan akan melakukan pendataan lengkap, pemeriksaan sesuai standar, dan mengisi stiker P4K bersama ibu hamil. Stiker P4K itu bisa didapatkan dari mana? Stiker P4K bisa didapatkan dari buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA yang dibagikan saat kontrol kehamilan di puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Lalu, bagaimana cara mengisi stiker P4K? Pengisian stiker dilakukan oleh bidan bersama ibu hamil yang isinya mencakup nama ibu, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi yang akan digunakan, dan calon donor darah. Setelah lengkap semua diisi, stiker ini harus ditempel di tempat yang mudah terlihat di rumah ibu agar dipantau oleh tenaga kesehatan, kader, tetangga, atau tokoh masyarakat setempat. Hal ini sangat membantu saat terjadi kondisi darurat pada ibu. Nah, itu tadi informasi tentang P4K. Semoga dengan ini bisa menambah wawasan dan jadi bekal yang bermanfaat dalam merencanakan persalinan yang aman. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Persalinan yang aman dimulai dari perencanaan yang matang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu.